bukan virus buatan, bukan virus dari rekayasa biologi, bukan virus buatan, bukan virus dari rekayasa biologi. Di dalam hal virus corona itu bukan penyakit yang alami, banyak sekali intervensi manusia. Maka penyakit yang terjadi karena ulah manusia maka dalam kondisi demikian kita tidak perlu latah, karena yakinlah bahwa penyakit itu dari Allah Ta'ala, sembuh juga dari Allah apabila berlaku secara alami. Tapi dalam hal virus corona itu bukan penyakit yang alami, banyak sekali intervensi manusia. Maka penyakit yang terjadi karena ulah manusia tidak akan sembuh dari alam, dia harus sembuh dengan usaha manusia pula. Contohnya kebakaran hutan. Apabila kebakaran hutan itu dari alam, tidak perlu intervensi manusia untuk memadamkan, dia akan padam dengan sendiri. Di Afrika itu hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan. Cobalah sekali-kali nonton National Geographic Animal Planet, setiap tahun ada kebakaran hutan, tapi tidak pernah menyebabkan korban mati manusia ataupun binatang. Terjadi secara alami, padam secara alami. Maka setelah padam kebakaran hutan itu, karbonnya menciptakan kesuburan yang lebih tinggi lagi, tumbuh lagi. Tapi ketika kebakaran terjadi di hutan kita di Indonesia, dia tidak akan padam dengan sendiri. Kita berdoa untuk sholat istisqa agar turun hujan. Allah tidak mau campur tangan, maka manusia harus membuat rekayasa cuaca untuk hujan buatan. 35 miliar biaya menurunkan hujan 1 jam. Kenapa hutan di Afrika terbakar mati sendiri, tumbuh sendiri? Kenapa hutan di Indonesia terbakar sendiri, terbakar tidak padam sendiri? Karena hutan di Indonesia bukan terbakar tetapi dibakar. Dan luar biasanya, beraneka jenis tanaman yang terbakar ketika tumbuh kembali hanya satu jenis, namanya sawit. Ini jadi masalah. Hutan Afrika itu ketika hutannya terbakar rusak akan tumbuh kembali, populasinya seperti biasa. Yang durian tumbuh durian, yang langsat tumbuh langsat, semua. Tapi di Indonesia apapun pohon yang terbakar, yang tumbuh tetap satu, namanya sawit. Itulah anomali Indonesia. Maka demikian pula penyakit ini. Bila penyakit itu dari alam, dia akan sembuh dengan sendiri. Maka itu yang disebut oleh orang tua dulu, penyakit batuhan, pulih batuhan. Separah apapun penyakitnya. Maka ketika Nabiullah Ayyub alaihissalam, Allah timpakan sakit, penyakitnya alami, bukan virus buatan, bukan virus dari rekayasa biologi, virus alami. Sangat parah sakit beliau. Konon kata ahli, itu adalah semacam penyakit kulit, cacar jenis tertentu yang tidak menular. Sangat parah. Bayangkan cacar bertahun-tahun tidak sembuh. Ketika Allah berkehendak sembuh, fastajabna lahu, maka kami terima permohonan Ayyub. Fakashafna ma bihi min durrin, maka segera kami singkapkan semua penyakitnya. Obat dari penyakit beliau adalah doa. Beliau tidak mencari dokter sampai yang spesialis. Beliau tidak mencari tabib, dukun dan paranormal. Beliau terus melanjutkan doa-doanya. Apa doa beliau? Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sedang ditimpa oleh sebuah kemudaratan, sedangkan Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, Rabbi inni massani asyaitanu binusbin wa azab. Wahai Tuhanku, aku sedang diganggu oleh setan, binusbin, dengan rasa sakit pada fisik, wa azab, dan sakit pada batin. Wa anta arhamur rahimin, Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang. Sebelum sampai waktunya, Allah tidak kabulkan, walaupun itu doa seorang nabi. Tapi ketika tiba waktunya, fastajabna lahu, kami istijabah doa Ayyub, fakashafna bihi min durrin, maka kami singkapkan segala kemudaratannya. Bukan hanya penyakit,
tapi termasuk ekonomi dan lain sebagainya. Wa atainahum mislahum ma'ahu. Kami berikan semua yang pernah kami berikan sebelumnya. Apa obatnya? Allah hanya munculkan sebuah mata air, hadza mughtasalun baridun wa syarab. Wahai Ayub, ini mata air, tempat engkau mandi yang airnya sejuk, wa syarab, dan untuk engkau minum. Ketika Nabi Ayub ambil air tersebut, disiramkan pada badannya untuk mandi, sembuh penyakit fisiknya. Kulit beliau kembali kepada kondisi bukan ketika mulai sakit, tapi pada usia mudanya. Beliau ambil air itu, beliau minum, maka sembuh penyakit batin beliau. Kembalilah beliau seperti anak muda yang lajang sebelum kawin. Sedemikian mudanya penyembuhan tersebut, bahkan istri beliau yang datang di waktu sore untuk melihat keadaan suami tidak mengenal lagi Ayub yang sudah berdiri di lokasi tersebut. Allah berkehendak. Maka ada pengobatan secara fisik, kita harus datang ke dokter, diberikan ramuan. Tapi untuk penyakit virus corona ini, bahkan dokter pun belum tahu apa obatnya. Presiden sudah pesan obat 2 juta butir entah ke Australia, dan ternyata obat tersebut hanya bisa mematikan, bukan menyembuhkan. Alhamdulillah, pokoknya presiden kita sudah mau beli obat dulu. Masalah sembuh tidak sembuh itu persoalan lain. Ini masalah bagi kita, belum ada obatnya. Luar biasanya di Belanda, ketika negeri akan di lockdown, yang mereka borong ganja. Dan ada banyak berita yang menyatakan entah hoax entah hak, wallahu alam, ganja itu memperlambat efek dari virus corona ini, karena memang kalau sudah hilang akal sembuh dengan sendirinya. Maka nanti perlu dipertanyakan, sejak kasus virus ini berkembang sudah berapa orang gila yang terkena virus ini, yang belum ada semacam inventarisir. Itu yang bisa dikaji, Pak. Berapa orang gila yang sudah terkena virus ini, yang mati karena virus ini. Saya lihat orang-orang gila itu aman-aman saja. Belum ada orang gila yang saya lihat, yang saya ketahui terpapar virus ini. Maka kalau Anda terlalu takut virus ini, pura-pura gila lah, agar virus ini menghindar. Ini usaha. Ini menunjukkan betapa gentingnya keadaan, bahwa virus ini belum ditemukan obat pencegahnya, belum ditemukan antinya. Maka sekarang ada usaha kedua, penyembuhan dari sisi batin. Karena penyakit itu mudah menyerang orang-orang yang batinnya rapuh. Maka orang yang sedang depresi, orang yang sedang tertekan mudah terserang penyakit. Tapi orang yang ceria dijauhi oleh penyakit. Salah satu rahasia kenapa orang gila jarang sakit, karena mereka selalu ceria. Mereka tidak punya masalah dalam hidup. Masalah terberat orang gila adalah rokok saja. Makanya setiap kali kita datang ke rumah sakit jiwa, pertanyaan hampir seragam, narukok bang. Itu saya pertanyaannya. Jangan bawa oleh-oleh yang aneh-aneh. Mereka hanya merokok saja. Makanya saya setiap kali melihat orang merokok, teringat yang di sana. Narukok bang, itu logika mereka. Mereka tidak punya masalah. Maka seharusnya kita perkuat batiniah kita ini dengan mendekatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo